Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 367.000. Wow, luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin membahas sebuah breaking news yang baru saja saya baca beritanya beberapa jam lalu, yakni tentang PSIS Semarang yang telah mengontrak 2 pemain asing untuk musim depan. Kita tahu ini adalah langkah yang cepat dari manajemen PSIS Semarang untuk mengontrak 2 pemain baru untuk musim depan, padahal kita tahu bahwa musim lalu baru saja berakhir kemarin, tapi tampaknya manajemen gerak cepat karena mereka juga tahu bahwa ada kekurangan yang perlu dibenahi di tim ini, sehingga memang mereka dengan cepat mengontrak 2 pemain asing ini yang tampil produktif musim lalu. Kita tahu Carlos Fortes mencetak total 20 gol di Arema FC musim lalu, dan Taisei Marukawa total mencetak 17 gol di Persebaya Surabaya musim lalu. Nah, pertanyaannya kan, apa sih kekurangan dari PSIS Semarang musim lalu? Ya, jawabannya simple. Kekurangannya itu dalam urusan mencetak gol. Bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dalam urusan menciptakan peluang emas dalam setiap pertandingannya. Jadi tidak banyak peluang emas dari PSIS Semarang itu dari setiap pertandingan yang mereka mainkan musim lalu, teman-teman. Buktinya apa? Buktinya adalah conversion rate dari para pemain PSIS Semarang, di mana kita tahu bahwa tidak ada striker yang produktif di PSIS Semarang musim lalu. Bruno Silva tidak banyak mencetak gol, kemudian Walsh yang masuk di pertengahan musim juga tidak bisa banyak mencetak gol. Justru yang menjadi top scorer adalah pemain yang bermain di lini tengah, yaitu Jonathan Cantilana dengan 7 gol, dan Hari Nur juga tidak bisa banyak mencetak gol. Itu yang menjadi masalah di PSIS Semarang musim lalu. Dan itu bukan saja musim lalu sih, tapi di musim 2019 juga sama. Musim 2019, PSIS Semarang hanya bisa mencetak total 36 gol dari 34 pertandingan yang mereka mainkan, dan hanya menempati peringkat nomor 14. Dan musim lalu peringkatnya lebih baik lagi sih, berada di peringkat nomor 7. Artinya kan ada progres itu. Tapi progresnya dari segi positioning di klasmen, bukan dari segi produktivitas. Padahal kita tahu bahwa setiap tim yang bersaing di Liga 1 itu, terutama yang ingin bersaing di papan atas agar bisa menjadi juara, harus bisa mencetak banyak gol, selain juga punya pertahanan yang solid. Memang itu tidak mudah, teman-teman, tapi itu yang dibutuhkan. Nah, Bali itu bisa menjadi juara karena pertahanan mereka solid, mereka bisa mencetak banyak gol. Persib berada di peringkat nomor 2 karena mereka juga bisa banyak mencetak gol, pertahanannya juga solid. Nah, PSIS Semarang yang di awal musim sempat berada di peringkat nomor 1, sempat berada di top 5 zone untuk waktu yang lama, tapi akhirnya turun dan menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di peringkat nomor 7. Dan itu juga sesuatu yang bagus, tapi bisa lebih bagus lagi jika PSIS Semarang bisa mencetak banyak gol. Maka itu manajemen PSIS Semarang gerak cepat untuk mengontrak 2 pemain asing ini. Karena 2 pemain asing ini yang bisa menjadi solusi bagi PSIS Semarang dalam urusan mencetak gol. Satu catatan yang unik dari musim lalu, teman-teman, bahwa PSIS Semarang adalah tim kedua yang banyak mencatatkan hasil draw. Total 13 kali draw dari 34 pertandingan. Yang paling banyak adalah PSM Makassar. Tapi perlu dirinci lagi nih hasil-hasil draw dari PSIS Semarang musim lalu. Karena dari 13 pertandingan yang draw, ada 8 pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0. Nah, disitulah terlihat kesulitan untuk menciptakan peluang emas, kesulitan juga untuk mencetak gol. Defense sudah bagus, defense sudah kuat, PSIS Semarang gak banyak kemasukan gol. PSIS Semarang kan rekor defensifnya cukup impresif, tapi kan perlu mencetak banyak gol kalau ingin bersaing di papan atas. Kita jangan berbicara soal target juara dulu, tapi kita fokus pada persaingan di papan atas. Dan tim ini punya potensi. Kenapa gak punya potensi? Di Piala Menpora lalu dengan local pride mereka bermain bagus. Musim lalu sempat bersaing di papan atas ketika bisa mencetak banyak gol di awal musim, tapi kemudian kan mulai menurun produktivitasnya. Nah, ini yang menjadi persoalan dari PSIS Semarang yang coba dibenahi oleh manajemen klub. Dan 2 pemain ini menurut saya ya adalah pemain yang bisa menjawab kepercayaan dari manajemen ya. Tentu juga tergantung nanti
dengan pelatih yang nanti akan melatih PSIS Semarang, karena sejauh ini saya belum tahu apakah Dragan akan tetap bertahan atau mungkin ada pelatih baru lagi. Ya, jika teman-teman punya informasi tersebut ya bisa memberikan informasi tersebut di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi saya harapkan pelatih baru yang masuk bisa juga menerapkan permainan umpan-umpan pendek agar PSIS Semarang bisa bermain lebih kreatif lagi, bisa lebih banyak menciptakan peluang, dan tentu jika lebih banyak menciptakan peluang, punya potensi besar untuk mencetak banyak gol. Karena sekarang mereka sudah punya 2 pemain yang produktif. Bagaimana sih cara permainan dari Carlos Fortes? Ini bukan pemain yang manja, teman-teman. Walaupun dia adalah striker, tapi bukan berarti dia hanya menunggu bola di depan. Ini striker yang aktif, yang pergerakannya mobile. Dia bukan striker yang ingin dimanjakan dengan umpan-umpan akurat. Tapi dengan umpan yang sulit pun dia bisa bergerak dan bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dia punya body balance yang bagus, dia punya fisik yang kuat, pergerakan tanpa bolanya pintar agar bisa membuka ruang untuk rekan-rekan yang lain, dan finishingnya bagus. Plus dia punya kemampuan untuk mencetak gol juga dari tendangan penalti. Itu juga sangat penting. Jadi at least ada penalti specialist dari PSIS Semarang. Kemudian bagaimana dengan Taisei Marukawa? Ini lebih gila lagi sih pemain ini. Satset, kan begitu kan cara permainannya. Wah, sekarang di PSIS Semarang loh Taisei Marukawa. Ya, Taisei dan Fortes bisa menggila sih kalau mereka bisa menyetel dengan cepat. Ya, Taisei permainannya seperti apa? Ya itu dia. Nggak mau diam pemain ini. Bergerak terus. Dan dia berani mengambil resiko untuk melakukan pergerakan cepat ke dalam pertahanan dari tim lawan. Karena dia punya body balance yang bagus. Kaki kiri dan kaki kanannya dua-duanya hidup. Dia bisa juga melepaskan syuting dari jarak jauh. Dia bisa juga melakukan terobosan secara cepat. Dia bisa juga memberikan umpan-umpan kunci. Dia bisa juga memberikan assist. Pergerakan tanpa bolanya juga bagus. Nah, ini 2 pemain yang memang dibutuhkan PSIS Semarang. Selain itu, tentu perlu juga ada dukungan dari tengah. Nah, saya belum tahu apakah Jonathan Cantilana ini tetap dipertahankan atau tidak. Lagi-lagi saya request, jika kalian punya informasi tersebut, berikanlah informasi tersebut di kolom komentar di bawah konten ini. Jika Jonathan bertahan ya bagus. Karena dia bisa menjadi pemain yang menyuplai bola juga dari lini tengah selain Taisei Marukawa. Jadi tidak harus dari Taisei Marukawa. Dan sayangnya kan Jonathan ini yang seharusnya fokus untuk build up attack, untuk membangun serangan, justru juga perlu mencetak gol musim lalu karena ya strikernya tidak ada yang produktif. Nah, ini yang perlu dirubah dari PSIS Semarang. Bagus Jonathan bisa mencetak banyak gol, kenapa enggak? Bagus. Tapi alangkah bagusnya jika dia bisa create lebih banyak chances untuk rekan-rekannya. Dan dia bisa juga menjaga mobilitas dari lini tengah. Dia bisa juga mengatur tempo permainan. Karena pemain ini punya potensi tersebut. Bagus bisa mencetak banyak gol, tapi alangkah bagusnya dia menjadi otak serangan atau otak permainan dari PSIS Semarang. Agar permainan dari PSIS Semarang ini nanti tidak bisa terbaca. Karena kalau yang saya perhatikan musim lalu, Jonathan ini ketika para pemain tim lawan sudah tahu dia punya kemampuan mencetak gol, dialah yang paling banyak dikawal. Padahal dia juga banyak memberikan umpan-umpan kunci loh. Ada juga beberapa assist yang dia berikan, ini pemain bagus. Nah, tentu dia perlu juga dukungan dari pemain lainnya di lini tengah. Musim lalu di putaran kedua ada pemain seperti Flavio Beck masuk, seperti Rahmat Hidayat masuk, tapi saya tidak melihat ada sinergi dengan Jonathan Cantilana. Nah, mungkin juga nanti langkah selanjutnya adalah mendatangkan gelandang lokal yang bisa mengatur tempo dari lini tengah untuk juga mengurangi beban dari Jonathan Cantilana agar mereka bisa switching position ketika membantu serangan. PSIS punya struktur tim yang sangat kuat. PSIS punya banyak pemain-pemain muda. Nah, pemain-pemain muda ini perlu dikombinasikan dengan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain asing dan juga pemain-pemain lokal yang berkualitas yang bisa menjadi mentor bagi mereka. Arhan sudah pindah ke Jepang, bukan tidak mungkin nanti ada pemain lain yang akan menyusul, apakah itu ke Korea atau juga ke Jepang atau mungkin juga ke negara lainnya. Tapi ya tim ini kan kita tahu punya banyak pemain muda yang tampil dengan energi tinggi. Dan teman-teman coba lihat lagi itu starting lineup lawan Persela Lamongan di match terakhir Semarang yang Semarang menang kan dengan skor 1-2. Usia rataan dari para pemain yang tampil di lineup itu 25 tahun 4 bulan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa prospek tim ini luar biasa ke depannya. Tapi perlu juga kualitas permainan. Kualitas permainan itu bukan harus terus-menerus ya dalam setiap pertandingan itu meraih kemenangan, tapi style of play. Style of play itu jangan sampai monoton. Style of play itu jangan sampai hanya menaruh beban ke satu pemain, tapi harus bisa ada variasi serangan. Seperti apa yang dilakukan Bali, seperti apa yang dilakukan Persib, seperti apa yang dilakukan Persebaya, seperti apa yang dilakukan Arema FC. Jadi channel of attack, ya, pola serangan itu
tidak bergantung kepada satu pemain. Jika hanya bergantung kepada satu pemain, contoh seperti musim lalu ke Jonathan Cantilana, ya akan mudah terbaca. Masih ada Hari Nur juga di PSIS Semarang yang memang sih musim lalu tidak banyak mencetak gol, but he's a good player. Nah, dia perlu juga rekan di depan yang bisa membantunya, yang bisa membuka ruang untuk Mukri kan. Nah, nama panggilannya kalau nggak salah Mukri itu. Nah, kalau saya salah ya silakanlah kalian koreksi. Ya, ini kan juga pemain yang produktif di PSIS Semarang, tapi musim lalu memang tidak banyak mencetak gol. Jadi ini adalah langkah yang tepat dari manajemen klub untuk bisa menambal kekurangan dari tim ini agar bisa bersaing di papan atas musim depan. Seperti yang saya selalu katakan, bahwa di awal musim ya percuma saja berbicara tentang target juara, karena belum tahu juga nanti bagaimana permainan dari tim ini, ya kan, bagaimana mereka bisa bermain konsisten. Materi pemain itu memang perlu teman-teman, tapi lebih perlu lagi adalah pelatih yang paham potensi dari para pemainnya agar para pemain itu tidak bingung di atas lapangan. Nah, itu sangat penting. Jadi saya juga menunggu nih siapa nanti pelatih dari PSIS Semarang. Ya, kalau bisa pelatih yang bisa menerapkan permainan cepat dan efektif ketika menyerang. Karena Semarang sekarang punya potensi untuk mencetak banyak gol. Tinggal pelatih tersebut paham pemain-pemain yang dia punya ini bisa mengkonversikan atau merubah PSIS Semarang menjadi tim mesin gol. Dan itu bisa saja mereka lakukan jika mereka mendapatkan pelatih yang tepat. Ya, kita tunggu saja setelah langkah ini apalagi nanti yang dilakukan oleh manajemen dari PSIS Semarang. Yang saya dengar sih sedang berjalan juga pembangunan dari training center. Kemudian kalau nggak salah ada juga kantor ya dari PSIS Semarang yang akan dibangun. Dan kemudian kita tahu bahwa bukan tidak mungkin akan ada pemain-pemain muda lain yang diorbitkan musim depan. Itu sangat penting agar PSIS Semarang tetap mempertahankan kinerja mereka sebagai salah satu tim yang banyak mengorbitkan pemain-pemain muda di tim senior. Ya, kita tunggu saja nanti juga langkah-langkah dari klub-klub lain yang tentunya juga setelah mendengar dan juga melihat bahwa PSIS Semarang mendatangkan 2 pemain asing yang musim lalu tampil luar biasa. Taisei Marukawa, the best player, Fortes masuk ke klub 20, yaitu yang berhasil mencetak 20 gol musim lalu. Ya, pasti klub-klub lain juga akan melakukan gerakan cepat seperti yang dilakukan PSIS Semarang. Dan jangan lupa musim depan itu ada 3 klub dari Liga 2 yang punya kondisi finansial yang kuat. Ya, jadi bagus juga nih PSIS Semarang sudah pertama-tama mengontrak 2 pemain asing ini yang memang performanya di atas rata-rata musim lalu. Silakan bagi teman-teman yang punya analisa tersendiri atau yang ingin memberikan pemikiran kalian, bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini sambil kita menunggu nanti pergerakan dari klub-klub lain. Waduh, saya sudah tidak sabar lagi. Masih ada Ciro. Ya, saya nggak tahu Ricky Kambuaya dirumorkan juga akan pindah. Rashid saya nggak tahu nih tetap di Bandung atau enggak ya. Kemudian siapa lagi? Ada banyak, Evan Dimas. Nggak tahu nih bolak-balik nih dirumorkan ke Malang. Ya, kita tunggu saja nanti. Apa breaking news selanjutnya? No hate, only football. Salam sepak bola.